Halo, halo yang Mbak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oh, nje. Apa bisa Mm-mm. dimulai? Udah boleh, Pak, kalau gitu, Pak. Soalnya aku telepon Ida nggak diangkat-angkat ya. Oh, Terus gitu. yang terus yang bab tiganya itu Linda sendirian ya, maksud aku. Nah, iya. Yang masuk masih sendiri, Bu. Oh, nggak bisa barengan aja, Pak. Soalnya beda. Hmm. Beda Tapi maksud bahasan. aku, iya beda bahasan. Tapi maksud aku tuh kan Hmm. nanti akan supervisi mereka tuh. Heeh. Aku akan supervisi Linda juga. Jangan sampai nanti aku Oh, ngeceknya nggak ngerti gitu loh, Pak. waduh. Itu ya Iya. gimana caranya ya, Bu? Saya juga bingung. Oh, tapi udah mulai di bab 3. Udah mulai. Oh, apa kita mau bab 3? Oh ya udah kalau gitu mulai aja bab 1 bab 2 ya Pak. Oke. Ini ini tadi di record nggak Pak? Iya, di record. Oh Yang kalau punya saya, misalkan tapi kan punyanya Dokter Alfi nggak tahu. oh coba ya aku minta Linda untuk recordnya. Heeh, heeh. Tahu ya, tak. Anu dulu sebentar. Bab satu. Oke, jadi kita bertahap ya Bu, jangan langsung bab satu, bab 2 ya, takutnya jadi kan bingung. Kalau bab satu itu kan banyak. Jadi Iya boleh Pak. diselesaikan dulu tugasnya, nanti setelah itu baru bab 2 gitu nggih. Ya, Jadi soalnya banyak tugasnya soalnya nanti iya PR-nya. Pak. Nggih, terima kasih. Sebentar nggih, saya share screen dulu. Hmm, Baik. nggih. Nah, sudah terlihat Bu? Belum ya kayaknya. Udah Pak. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir nggih pada acara pembimbingan survei akreditasi klinik nggih di hari libur ini yang mungkin mengganggu Bapak Ibu semuanya. Jadi kita akan lakukan Oh, pendampingan di bab satu gitu halo. nggih. Nggih, standar dan instrumen akreditasi klinik estetik ya. Jadi untuk klinik estetik memang ada beberapa kekhususan ya Bu dibandingkan dengan klinik-klinik yang lainnya, klinik rawat inap dan rawat jalan yang sudah ada di Indonesia gitu ya Bu. Jadi berbeda. Bahkan sama klinik BNN itu juga berbeda juga. Apa sih perbedaannya nanti kita lihat.
Next. Nah, kenapa sih harus perlu akreditasi? Nah, ini ya Bu, adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 1983 tahun 2022 tentang standar akreditasi klinik. Nah, di sini nanti panjenengan semuanya ini ada Bu, panduan apa itu standar akreditasi klinik. Tadi sudah saya kirimkan, gitu. Di situ Iya, di situ sudah ada terkait dengan hal tersebut. Nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Kemudian ada keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202 2023 tentang instrumen survei akreditasi klinik. Jadi kalau yang standar itu berisi dengan apa sih akreditasi klinik gitu nggih. Kemudian syarat-syaratnya apa sih di situ? Kemudian ada berapa bab sih yang harus dilakukan survei gitu, berapa hari, kemudian pembiayaannya dan lain sebagainya. Tapi khusus kalau yang instrumen ini adalah apa-apa yang harus dinilai. Ya Bu ya, jadi iya penilaiannya di Pak. situ. Jadi di akreditasi klinik itu ada penilaiannya ya, di mana apabila ingin mendapatkan skor 10 itu adalah 80% dokumen harus terpenuhi ya. Ter, 80% harus terpenuhi, di mana di dalamnya itu nggih, di dalam dokumen-dokumen itu ada beberapa standar ya Bu ya, ada namanya R. R itu berarti regulasi. Kalau bilang regulasi itu berarti apa? Adalah surat keputusan atau SK kalau bahasanya, nggih. SK. SK kepala klinik tentang terkait dengan manajemen fasilitas kesehatan, terkait dengan PPI dan lain sebagainya. Kemudian di situ ada juga SOP atau SPO kalau di klinik, nggih. Kalau di puskesmas SOP gitu, nggih. Standar prosedur operasional atau standar operasional prosedur, di mana langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh klinik itu dalam melakukan misalkan terkait dengan sterilisasi alat itu apa saja, terkait dengan mungkin pengamanan dan keamanan klinik itu apa saja yang dilakukan. Itu namanya SOP. Kemudian di dalamnya ada observasi. Jadi nanti kita lihat misalkan di pelayanan, bagaimana pelayanan itu dilakukan, kita observasi, kita amati. Ya, apakah sudah sesuai dengan SOP-nya tadi yang ditulis atau tidak. Kemudian ada yang namanya simulasi. Simulasi itu berarti praktek ya Bu, ya, dipraktekkan. Misalkan terkait dengan simulasi penggunaan alat pemadam api ringan. Jadi nanti dipraktekkan bagaimana caranya, kemudian bagaimana apabila terjadi gempa bumi dan lain sebagainya itu harus klinik itu harus bisa bagaimana mengatasi hal tersebut. Kemudian misalkan ada tumpahan, misalkan ada tumpahan cairan, entah itu cairan tubuh dan lain sebagainya, itu bagaimana cara membersihkannya. Kemudian bagaimana terkait pengangkutan limbah medisnya, itu nanti mungkin bisa dipraktekkan. Gitu, Bu. Jadi apakah menggunakan APD lengkap atau seperti apa, itu nanti kita akan lihat bersama-sama. Itu namanya simulasi. Kemudian ada wawancara. Wawancara itu adalah kita mengobrol nggih, dengan staf ataupun penanggung jawab ataupun pemilik klinik terkait dengan instrumen yang ada di situ. Misalkan terkait pemenuhan kebutuhan, bagaimana pemenuhannya, rekrutmennya seperti apa, evaluasi kinerjanya seperti apa, kemudian terkait dengan struktur organisasi, kemudian apakah mereka mengetahui terkait dengan tupoksinya, tugas pokoknya seperti apa. Misalkan kalau terapis itu tugasnya apa saja, perawat, farmasi, itu apakah mereka sudah memahami. Kemudian memahami visi misi dan tujuan dari klinik. Kemudian apakah mereka juga mengetahui misalkan terkait dengan keselamatan dan keamanan yang ada di klinik. Itu semuanya akan nanti akan ditanyakan mutunya bagaimana. Nanti kita akan lakukan wawancara. Jadi ada itu Bu yang harus panjenengan pahami terlebih dahulu. Namun sebelum panjenengan untuk menyusun semua ini perlu namanya pedoman tata naskah. Nah, pedoman tata naskah itu tadi sudah ada yang saya kirimkan, nggih, namanya pakai pedoman tata naskah yang punyanya kementerian ya, Peruri ya, Peruri itu yang mengeluarkan arsip ya, arsip nasional itu. Nah itu bisa menggunakan itu Bu sebagai patokan, atau klinik punya
standar tersendiri yang itu dibakukan atau digunakan di klinik tersebut. Jadi masing-masing klinik itu punya tata naskah sendiri, Bu, yang sudah Hmm, disepakati bersama. Oh, misalkan, jadi klinik jenengan berbeda dengan klinik yang lain tata naskahnya. Misalkan tulisan, misalkan ya bentuk huruf gitu ya. Misalkan panjenengan bisa pakai Times New Roman, tapi ukurannya berbeda. Misalkan kalau yang sebelah, klinik sebelah ukurannya 12, panjenengan bisa ukurannya 11. Atau bisa jadi ukuran kertasnya berbeda. Satunya ukuran F4 dengan A4. Itu monggo disepakati oleh klinik jenengan. Jadi itu nanti oke. dibukukan bahwasanya oh ini loh tata naskah yang kami pakai sesuai dengan standarnya ini. Jadi ini sudah kesepakatan. Jadi nanti ada rapat bahwasanya oh ini loh tata naskah yang kami gunakan. Jadi misalkan ada yang bertanya, kenapa bentuk SK SOP-nya seperti ini? Ya karena kami mengacu pada tata naskah yang sudah kami tetapkan. Seperti ini tata naskahnya. Jadi seperti itu. Jadi pada saat sebelum panjenengan presentasi besok, misalkan atau pada saat daring ataupun luring, panjenengan jelaskan bahwasanya SK, SOP dan lain sebagainya yang ada di sini mungkin berbeda dengan tata naskah yang apa? Berbeda dengan yang lainnya karena kami mengacu pada tata naskah kami yang sudah kami bakukan seperti itu aja Bu jawabnya. Nggih. Baik, Pak. Nggih. Kemudian selanjutnya standar dan instrumen survei akreditasi klinik itu berlaku untuk semuanya ya Bu. Yang tadi itu baik itu klinik utama, pratama, kecantikan, BNN dan lain sebagainya, semuanya sama. Standarnya, instrumennya sama. Standar akreditasi klinik menjadi acuan pemerintah, pemerintah daerah, klinik, dan lembaga dalam menyelenggarkan akreditasi. Jadi itu semuanya jadi baku. Jadi nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang ditambahkan. Kemudian instrumennya, instrumen itu kan tadi, itu kan standarnya. Instrumennya sebagai alat bantu penilaiannya. Jadi cara menilainya lihatnya di instrumen. Kalau standar itu sebagai bahan bacaan panjenengan. Oh, maksudnya penilaian ini apa sih? Panjenengan lihatnya di standar gitu. Standar. Mm-mm. Instrumen ini cuma ada nilainya 10, 5, sama 0, Bu. Jadi kalau 10 itu 80% yang diminta dalam masing-masing elemen penilaian itu terpenuhi. Di Ya. mana tuh, Pak? Bapak Nah, udah kirim yang instrumen. sudah semua. Oke. Itu nama nama itunya apa? Nama filenya? Semuanya sudah sesuai, Bu. Instrumen standar gitu. Sendiri-sendiri. Hmm, Nah, ada semua di situ. Sudah oke. saya pisahkan sendiri-sendiri ya sama Oh, ini ada. contoh-contoh baku dokumennya nanti panjenengan tinggal apa merevisi sesuaikan dengan kliniknya apakah itu digunakan atau tidak. Ya, disesuaikan nama kliniknya dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa hati-hati kalau kita nanti kan itu ada format yang kami bagikan. Itu nanti jangan lupa diedit ya. Takutnya ada nama klinik lain yang Iya, panjenengan Pak. gunakan. Itu nggih. Nggih. Nah, dalam standar akreditasi ini ada 3 ya Bu, bab 1, bab 2, dan bab 3. Sebenarnya kalau yang kami bagikan tadi itu adalah template ya Bu, template yang memang bisa digunakan oleh semua klinik. Tetapi ada beberapa yang memang perlu panjenengan sesuaikan, nggih. Nggak semuanya bisa digunakan di klinik kecantikan karena itu kan standarnya untuk klinik nih Bu, nggih. Jadi nanti panjenengan bisa disesuaikan. Oh kalau klinik kecantikan kami ini nggak melakukan ini, jadi nggak usah dipakai gitu ya. Kemudian di standar dan elemen penilaian, nanti yang dinilai itu ada 3 bab ya Bu ya. Yang bab pertama yang kita akan bahas hari ini adalah tata kelola klinik. Bagaimana klinik itu mengelola secara manajemen terkait dengan kliniknya. Jadi nanti mulai dari bagaimana penentuan visi misi, struktur organisasi, kemudian bagaimana terkait kepegawaiannya, kemudian peralatan-peralatan yang ada di sana, kemudian kerjasama yang sudah dilakukan oleh klinik itu. Ini yang akan kita bahas pertama. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membahas terkait mutu dan keselamatan pasien. Bagaimana klinik itu menjaga mutunya biar tetap bagus, biar tetap konsisten memberikan pelayanan. Kemudian keselamatan. Keselamatan itu nggak hanya pasiennya aja, pegawainya, karyawannya,
kliennya bahkan pengunjungnya juga selamat, nggih. Aman, nyaman, dan bisa menggunakan pelayanan kesehatan atau fasilitas kesehatan yang ada di sana. Kemudian yang ketiga itu adalah penyelenggaraan kesehatan perorangan. Jadi nanti secara pelayanan apa yang diberikan oleh klinik itu akan dilihat di bab 3. Kalau yang satu itu terkait sama bagaimana misalkan tata kelola gedung dan lain sebagainya, SDM dan lain sebagainya. Yang dua mutunya. Jadi bahwasanya kalau memberikan pelayanan ini loh standarnya. Ya, apakah kita sudah sesuai standar enggak sih? Itu. Kalau yang ketiga, pelayanan-pelayanan yang diberikan, apa mungkin terkait dengan pelayanan estetika, pelayanan terkait konseling, dan lain sebagainya, itu akan dilihat di bab 3. Kemudian di masing-masing bab itu ada elemen penilaian. Di bab 1 itu ada 4 standar nanti yang akan kita bahas. Ada empat bab atau mungkin 4 chapter gitu ya kalau bahasanya ya. 4 chapter, 4 bagian. Nah, di dalamnya ada 19 yang akan ditanyakan. Gitu. Kalau bab 2 itu ada 3 bagian yang akan disampaikan. Kemudian ada 18 penilaian, tapi nggak semuanya nanti akan dinilai di klinik ya. Jadi ini bisa berkurang. Kemudian bab 3 itu ada 15 bagian yang akan dinilai. Ada standarnya itu ada 15. Kemudian elemen penilaian yang dinilai ada 67. Jadi kalau di total semuanya ada 104 yang akan dinilai, tapi nggak semuanya akan dinilai karena ada beberapa yang mungkin nanti tidak ada di klinik kecantikan untuk dinilai, gitu nggih. Kemudian apa sih bedanya klinik utama sama Pratama? Ini hanya gambaran ya, Bu. Kalau klinik Pratama itu klinik yang hanya melayani kompetensi dasar atau pelayanan medik dasar, ada dokter sama dokter gigi. Apabila ada dokter spesialis, ya ada spesialisnya, dan juga melayani medik dasar, itu namanya kliniknya utama. Jadi kalau klinik dasar itu atau Pratama itu hanya melayani pelayanan dasar, nggak ada dokter spesialisnya, hanya ada dokter umum sama dokter gigi. Sedangkan klinik utama itu melayani dua, dasar dan spesialis. Nah, di sini jadi ada dua pelayanan. Bisa jadi dia pelayanannya spesialistik saja, khusus misalkan terkait radiologi, ya, atau khusus terkait dengan klinik ginekolog, ya, seperti itu bisa. Atau dia bisa dua-duanya, baik itu dasar maupun spesialistik, ya. Jadi selain rawat inap, dia juga melakukan rawat jalan juga bisa seperti itu. Kemudian ini ada bagian-bagiannya ya Bu ya. Di dalam nanti itu standar yang ini, yang standar akreditasi klinik, nanti panjenengan baca dulu. Nanti kita akan bahas apabila panjenengan belum memahami. Di dalamnya itu nanti akan dibahas terkait ada bab Bu. Bab itu tadi yang ada bab 1, bab 2, bab 3 itu topiknya. Jadi yang satu itu TKK, Tata Kelola Klinik. Yang kedua adalah PMKP, Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien. Yang ketiga adalah Program Kesehatan Perorangan. Nah, standar itu yang tadi ada masing-masing ya. Di bab 1 ada 4 standar, di bab 2 ada 3, di bab 3 ada 15 standar. Kemudian, apabila panjenengan kepingin tahu apa sih yang harus dinilai di elemen penilaiannya, panjenengan jangan langsung melompat ke elemen penilaian, Bu. Karena di elemen penilaian itu nanti akan bingung panjenengan. Apa sih yang dimaksud ini? Nah, panjenengan kalau ingin lebih jelas apa sih yang harus dinilai, itu panjenengan baca di maksud dan tujuan. Di situ dijelaskan. Misalkan kalau di elemen penilaian ada visi misi. Nah, itu kan nggak jelas apanya ada visi misi. Panjenengan baca dulu di atasnya maksud dan tujuan. Oh, ternyata yang dimaksud dalam penilaian itu adalah perlunya klinik itu mempunyai SK terkait visi misi. Jadi seperti itu, Bu. Jadi di elemen penilaian itu eh, jawabannya cuma singkat-singkat pertanyaannya. Jadi kalau panjenengan baca langsung elemen penilaian pasti bingung. Apa sih yang mau dibutuhkan? Apa butuh regulasi atau butuh dokumen? Atau butuh wawancara dan lain sebagainya. Panjenengan bisa lihat dulu di atasnya maksud dan tujuan. Di situ dijelaskan secara lengkap. Misalkan nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, ini yang pertama, bab 1, tata kelola klinik atau kalau disebut TKK. Apa itu TKK? Isinya ada 4 ya, mulai dari
bagaimana organisasi kliniknya itu berjalan atau tidak. Kemudian pengelolaan SDM-nya. Kemudian fasilitasnya di sana seperti apa. Apakah fasilitasnya itu aman atau tidak, itu kita akan lihat. Kemudian yang keempat, kerjasama yang dilakukan oleh klinik, ya, kerjasama baik itu sama puskesmas, laboratorium mungkin, kemudian bersama apotek atau bersama dengan pihak ketiga terkait limbah, ya, limbah medis atau limbah non medis. Kan ada kan sampah domestik itu juga harus melakukan perjanjian kerjasama, ya, meskipun dengan Pak RT, Pak RW atau lingkungan setempat. Tuh. Apa itu tata kelola klinik yang memuat ini, Bu? Visi dan misi klinik. Jadi ini penting, klinik itu harus punya namanya visi dan misi. Kemudian apalagi tata kelola dan struktur. Nah, struktur itu penting karena apa? Dengan adanya struktur kita misalkan ya mau tanya eh, Bu Ida atau Bu Laila ini di bagian apa sih? Kalau kita sebagai orang awam kan nggak tahu ya. Kalau jenengan pasti sudah paham. Oh, Bu Ida sebagian ini, Bu Laila bagian ini. Tapi kalau saya sebagai orang awam nggak akan tahu Bu Ida ini sebagai apa sih di situ. Jadi dengan adanya struktur, tanpa bertanya pun saya nanti akan lihat di situ sebagai orang awam. Oh, ternyata Bu Ida itu sebagai manajer misalkan atau sebagai accounting. Nah, itu bisa dilihat langsung di struktur tanpa saya perlu bertanya. Kemudian di dalam struktur itu jangan lupa nanti ada uraian tugas dan fungsi masing-masing. Misalkan Bu Laila, tugasnya apa sih di klinik Fotre itu? Misalkan A, B, C, D, F, G. Nah, fungsinya apa? Dia sebagai controller atau sebagai monitoring dan lain sebagainya itu nanti dijelaskan tugas pokok dan fungsinya seperti apa secara jelas masing-masing. Biar misalkan ada yang bertanya, tugasnya Bu Ida itu apa sih? Nah, paling tidak itu ada gambaran. Oh, tugasnya ini. Sambil tadi saya melihat misalkan organ strukturnya gitu. Jadi kalau misalkan controlling manager gitu kan kita nggak paham oh, apa controlling manager. Jadi dengan adanya uraian tugas dan fungsi itu kita paham. Oh, ternyata tugasnya ini toh dari Bu Ida, Bu Laila gitu. Kemudian ada tata kelola sumber daya manusia. Nah, di sini kita akan lihat apakah klinik tersebut sudah sesuai dengan standar yang ada. Ya. Misalkan ini terapis itu dibutuhkan 15. Apakah benar di sana sudah ada 15 orang? Ataupun dokternya harus ada satu orang dokter. Apa benar di sana sudah ada satu orang dokter? Kemudian ada satu orang apoteker. Apakah benar di sana ada apoteker? Kalau tidak ada, bagaimana? Ya berarti perlu apa? Rekrutmen. Kemudian jangan lupa juga apabila itu sudah terpenuhi, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja bisa dilakukan 1 tahun 1 kali, minimal 1 tahun 1 kali, atau bisa 2 kali dalam setahun, misalkan 6 bulan sekali. Monggo disepakati oleh pimpinan klinik, penanggung jawab klinik, dan staf yang ada di sana. Kemudian ada tata kelola fasilitas dan keamanan dan keselamatan. Jadi fasilitas-fasilitasnya apa saja sih di sana? Jadi nggak hanya alat-alat medis, alat non medis juga perlu. Nah, jangan lupa juga alat medis itu perlu dikalibrasi, ya Bu, perlu dipelihara. Misalkan meja di resepsionis goyang, ya goyang, mau ambruk gitu kan harusnya perlu dipelihara. Nah, itu bagaimana pemeliharaannya yang dilakukan oleh klinik. Kemudian misalkan lagi perlu dikalibrasi alatnya. Nah, itu bagaimana? Apakah itu sudah dilakukan oleh klinik? Kemudian keselamatan terkait dengan limbah B3-nya. Nah, otomatis kan klinik itu menghasilkan limbah, baik itu limbah medis maupun non medis. Bagaimana pengelolaannya? Dibuang kemana itu air yang dari limbah kamar mandi itu ya, pembuangan air yang melalui kamar mandi. Apakah itu nanti dibuang di depan klinik, akhirnya airnya tergenang di depan klinik, itu juga kita akan simak atau kita akan lihat. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah domestiknya. Panjenengan kan nggak hanya limbah medis, limbah non medis juga dihasilkan kan, entah itu plastik bungkus makanan, bungkus apa itu kan juga menjadi
sarang penyakit ya kalau tidak dikelola dengan baik itu bagaimana? Berapa kali kalau eh, diangkut itu sampah itu? Terus bagaimana pengelolaannya? Ditutup enggak? Apakah ada mungkin kemungkinan lalat, kemudian tikus masuk ke situ, kemudian menyebarkan penyakit? Itu kita akan lihat bersama-sama. Sehingga dengan adanya tata kelola klinik yang baik, maka akan menghasilkan pelayanan yang baik. Hal ini nanti akan berdampak pada mutu dan keselamatan pasien. Kalau pelayanannya baik, otomatis kan pasiennya puas ya Bu ya. Seneng, jadi bisa memberikan apa ya pengalaman terbaik bagi mereka. Mereka akan akhirnya bilang ke rekan-rekannya ya untuk oh enak pilih ke klinik ini supaya pelayanannya karena pelayanannya bagus. Para apa resepsionisnya murah senyum. Jadi itu sebagai salah satu promosi yang gampang ya dibandingkan dengan panjenengan promosi yang sampai itu nggih lebih banyak lebih cepat getok tular nggih dari klien panjenengan semuanya. Nah, ini tata kelola klinik. Jadi nanti akan dilihat tugasnya dan tanggung jawabnya. Jadi apakah klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas. Kalau kepengen jelas seperti apa disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan klinik. Jangan lupa strukturnya harus jelas, alurnya, kerjasama, dan keterkaitan antar petugas. Nah, ini nggih. Jadi nanti dalam klinik menetapkan visi, misi, dan tujuan sebagai landasan itu perlu dilakukan oleh pemilik atau pihak yang memiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi berarti apa? Pemilik klinik bersama dengan penanggung jawab klinik itu nanti akan menyusun visi dan misi beserta dengan tim yang ada di klinik. Jadi ada rapatnya. Jadi nggak bisa pemimpin klinik itu atau pemilik klinik langsung tiba-tiba bikin visi dan misi tanpa adanya rapat ataupun tanpa adanya persetujuan dari yang lain. Karena nanti yang mengeksekusi dari visi misi itu kan daripada karyawan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada masukan dari mereka itu bisa digunakan. Kemudian klinik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang menyusun struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme alur tugas dan wewenang, dilengkapi dengan uraian tugas dan wewenangnya yang jelas. Ini yang dinilai nanti ya Bu ya. Saya tadi sudah matur ya ada R, ada D, ada O, ada W, dan S. Yang pertama, pengorganisasian klinik yang ditanyakan tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan oleh berwenang. Berarti nanti yang ditanyakan oleh penilai adalah yang pertama SK-nya dulu. SK visi misi dan tujuan pemilik oleh pemilik, pimpinan ataupun pejabat yang berwenang. Itu nanti harus ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian kapan sosialisasinya? Kapan penetapannya visi misi ini? Jadi ada rapatnya, enggak tiba-tiba eh, jadi visi misi dan tujuan. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi klinik. Berarti di dalamnya harus ada SK struktur organisasi klinik dalam dokumen pendirian klinik atau dokumen lain yang sah. Jadi ada SK-nya, kemudian juga sama. Ada penyampaian informasi struktur organisasi klinik. Bisa nggak digabung dengan visi misi tujuan rapatnya? Boleh. Jadi nggak mesti harus visi misi rapat sendiri. Kemudian penentuan struktur organisasi rapat sendiri. Enggak, bisa jadi satu nih Bu. Jadi bisa dijadikan satu notulen. Selain menetapkan visi misi, juga menetapkan struktur organisasi. Kemudian jangan lupa ada uraian tugas, ya SK uraian tugas dan tanggung jawab dan wewenangnya. Nanti akan dilakukan wawancara ke seluruh staf atau penanggung jawab atau ke pemilik. Apakah mereka sudah memahami terkait tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tata kelola sumber daya manusia, di mana di sini nanti akan ada perencanaan, direncanakan dulu berapa jumlah karyawan yang perlu diperlukan, kemudian dipetakan, oh ternyata divisi ini kurang loh pegawainya, jadi perlu rekrutmen. Kemudian setelah direkrutmen dievaluasi, entah itu 1 tahun 1 kali,
1 tahun 2 kali atau setiap 3 bulan, monggo disesuaikan dengan klinik. Kemudian jangan lupa mereka juga perlu pengembangan sumber daya, entah itu melalui seminar, eh, kalakarya, kemudian diklat dan lain sebagainya itu penting. Karena apa? Eh, Dalam dunia kecantikan itu kan sering anu ya Bu ya, ilmunya itu sering upgrade gitu ya. Jadi jangan sampai salah satu karyawan di klinik kita itu nggak paham. Mungkin ada alat yang baru, ada penemuan baru atau alat kecantikan yang baru. Itu paling nggak mereka bisa upgrade ilmunya. Jadi diberikan kesempatan seperti itu. Jangan lupa kebutuhannya mempertimbangkan jumlah, jenis, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan jenis pelayanan yang disediakan klinik. Jadi nanti disesuaikan sama kliniknya. Misalkan klinik kecantikan, terapis butuh berapa sih? Nah, di situ ada berapa. Nanti kita lihat apakah itu sudah sesuai atau tidak. Nah, yang perlu dipahami bersama adalah ini. Penanggung jawab klinik adalah seorang dokter, dokter spesialis ataupun dokter gigi. Jadi nanti yang tanda tangan di yang tanda tangan untuk terkait hal tersebut adalah dokter. Untuk yang misalkan tidak terkait sama visi, misi, struktur organisasi, sama rekrutmen, Bu. Jadi seperti SOP, kemudian SK yang nggak ada hubungannya sama tadi yang saya sebutkan itu menggunakan tanda tangannya dokter atau dokter spesialis ataupun dokter gigi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab klinik. Ya. Kemudian penanggung jawab klinik utama ya dokter, dokter gigi bisa, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis. Jangan lupa kalau menjadi penanggung jawab klinik, SIP, surat izin prakteknya jangan sampai mati. Dan juga dapat merangkap. Jadi dia sebagai penanggung jawab, dia juga sebagai pemberi pelayanan. Itu boleh. Ya, kemudian penanggung jawab hanya menjadi penanggung jawab satu klinik. Jadi kalau misalkan dia sudah bertanggung jawab di Votrade Review, jadi nggak boleh yang lainnya, cuman satu aja, yang lain nggak usah menjadi penanggung jawab. Jadi misalkan dokter A gitu ya, dia sebagai penanggung jawab di kliniknya jenengan saja, nggak boleh dia sebagai penanggung jawab klinik di lainnya. Tetapi dia masih bisa memberikan pelayanan. Kemudian ini apa sih yang dimaksud dengan eh, jumlah dan jenis keterangan ini disesuaikan dengan aturan perundang-undangan tadi yang sudah disebutkan. Secara berkala dilakukan evaluasi kinerja pada seluruh SDM klinik. Ini bisa dilakukan 1 tahun 1 kali, 2 kali dalam setahun. Monggo disepakati oleh klinik jenengan. Kemudian jangan lupa juga ada instrumennya, apa yang mau dinilai, apakah itu mungkin terkait dengan kedisiplinan, pelayanan yang diberikan, komitmen mereka seperti apa, kemudian misalkan ada sanksi apa, misalkan mereka tidak bisa menjalankan itu monggo disepakati oleh klinik. Kemudian apabila ada kinerjanya yang bagus, apa sih yang harus dilakukan oleh klinik, itu panjenengan monggo disepakati bersama. Kemudian nanti akan diminta juga file kepegawaian. Apa sih yang diminta? Ini kualifikasi. Berarti kan sesuai. Kalau terapis ya berarti nanti kualifikasinya terapis. Ya, kemudian pendidikan. Nah, pendidikannya apa? Itu monggo. Misalkan sampai S1 ya berarti nanti ijazah sampai S1 itu harus ada di file kepegawaian di klinik. Pelatihannya apa saja yang sudah dilakukan sama kompetensinya. Misalkan ada kompetensi terkait eh, apa terapis gitu ya. Berarti mana sertifikatnya? Mana bukti sertifikat atau kompetensinya diberikan kepada klinik di file jadi satu. Kemudian apabila tenaga kesehatan harus punya surat tanda registrasi dan surat izin praktek ya. Itu yang penting adalah yang berlaku. Jangan sampai surat STR-nya dan SIP-nya mati. Kalaupun hampir mati, misalkan kurang 6 bulan, monggo segera lakukan perpanjangan. Jadi nanti dituliskan di file kepegawaiannya, misalkan hampir tidak berlaku, jadi monggo ditulis proses perpanjangan STR atau SIP. Kemudian ada uraian tugas yang tadi sudah dijelaskan.
sertifikat, kemudian penilaian kinerja, dan kompetensi apa yang dipunyai. Ini yang dinilai nanti. Kelengkapan buktinya apa? Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan tenaga dilakukan sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Terdapat dokumen perencanaan. Jadi nanti kita lihat anjab ABK-nya seperti apa. Misalkan eh, kalau di kementerian, misalkan Kementerian Kesehatan itu mengisyaratkan klinik kecantikan terapis misalkan 5. Di sana ada berapa dengan beban kerja misalkan kita hitung pasien satu atau kliennya panjenengan selama 1 bulan berapa. Apabila dihitung, misalkan, oh ternyata setelah dihitung itu butuh terapis misalkan 3. Padahal di Kementerian Kesehatan misalkan butuh 5. Nah itu bagaimana? Itu kan sudah melebihi. Nah itu berarti bagaimana nanti pengaturannya, jamnya. Kalau kurang bagaimana jumlahnya? Ya berarti perekrutan. Kemudian nanti dilakukan wawancara kepada pimpinan klinik. Nah kalau ini pimpinan klinik yang ditanya, bagaimana prosesnya terkait hal tersebut. Kemudian tersedia file kepegawaian. Ya, kita lihat dokumen file kepegawaiannya yang tadi saya jelaskan ada ijazah, ada SIM, ada STR, ada mungkin dan sebagainya, ijazah. Itu semuanya dijadikan satu. Jangan lupa diperbarui secara berkala. Maksudnya apa? Misalkan dia kemarin belum punya sertifikat terkait pelatihan APAR gitu ya atau penggunaan APAR gitu monggo kalau sudah panjenengan dilakukan pelatihan itu bisa dimasukkan sertifikatnya atau kemarin melakukan ikut pelatihan PPI nah itu sertifikatnya bisa dimasukkan di sini. Kemudian kinerjanya dinilai, dievaluasi, harus ada dokumennya. Mana dokumennya, penilaiannya masing-masing karyawan. Itu monggo panjenengan nanti bisa penuhi. Kemudian nanti diwawancara. Misalkan si A ditanya, berapa kali di sini dilakukan penilaian kinerja? Oh, 1 tahun 1 kali, Pak. Nah, apa yang dinilai? Kalau mereka bisa menjawab dengan baik, baik itu pada pimpinan dan staf, itu nanti bisa mendapatkan nilai 10. Yang penting adalah ini yang harus panjenengan lengkapi, Bu. Yang ada tulisannya kelengkapan bukti. Ini yang ada di maksud dan tujuan, Bu. Jadi panjenengan kalau melihat yang ini, Bu, yang kiri ini, yang elemen penilaian, panjenengan kan bingung kan? Ya, kinerja SDM dievaluasi secara berkala. Ini maksudnya apa? Apa yang mau dibutuhkan? Panjenengan bacanya di mana? Di kelengkapan bukti yang ada di maksud dan tujuan. Nah, maksud kelengkapan bukti itu Bu. Di maksud dan tujuan yang ini. Panjenengan kan nanti bingung ya, ini di mana kok ada tulisan ini? Ini ada di maksud dan tujuan kelengkapan bukti ini. Kalau hanya panjenengan lihat elemen penilaian ini pasti bingung. Ini karepe opo? Kok ono ketersedia file kepegawaian SDM diperbarui secara berkala. Ini maksudnya apa? Panjenengan baca di maksud dan tujuan. Ini salah satunya. Nah, ini nggih kolomnya ya. Ini kolomnya yang tadi sudah saya jelaskan apa-apa saja yang harus dipenuhi. Nggih, ini ada SK dan SOP-nya dan lain sebagainya. Kemudian tata kelola fasilitas dan keselamatan. Nah, klinik harus menyediakan fasilitas yang aman. Nah, aman dulu. Misalkan aman dari apa? Aman dari gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Berfungsi. Nah, gedungnya itu masih berfungsi, nggak reot, tetap kokoh, dan suportif bagi pasien. Maksudnya itu nggak panas. Maksudnya dalam hal ini nyaman ya. Kalau masuk itu nyaman orangnya. Bagi pasien nih, keluarganya, stafnya pisan, duduknya nggak terlalu tinggi, duduknya nggak terlalu rendah juga nggak ngarai juga apa ya mata sakit karena mungkin penerangannya nggak kelihatan gitu ya redup itu kan juga penting ya sama pengunjung. Klinik juga harus menyediakan peralatan kesehatan yang sesuai peraturan ya maksudnya itu adalah yang sesuai standar. Kemudian jangan lupa kalau misalkan rusak ataupun perlu maintenance berarti perlu dipelihara. Jangan lupa juga dikalibrasi. Nah, ini nggih, apa yang harus nilai dalam upaya meningkatkan keselamatan dan keamanan, maka harus dinilai 7 ya Bu itemnya. Yang pertama adalah keselamatan dan keamanan. Keselamatan itu bagaimana kondisi fasilitasnya, sarana dan prasarana. Keamanan berarti aman bagi dari kehilangan onok CCTV ini.
ono satpami. Kemudian kalau mau masuk di situ ada pengunjung itu pakai kartu pengunjung ya. Ada tulisannya visitor atau tamu atau apalah itu yang dipakai oleh klinik. Kemudian ancaman dan gangguan kenyamanan bagi pasien, staf dan pengunjung. Atau mungkin bebas dari asap rokok ya Bu. Kadang ono sing rokokan kita juga nggak nyaman. Kemudian cahayanya juga paling enggak bisa di terang, paling enggak nggak sampai redup, lembab, nggak sampai kepanasan suhunya, nggak bising juga ya. Kadang kan ada yang sampai bising, sampai kita terganggu. Nah, itu juga salah satu keamanan, aman. Kemudian bagaimana B3-nya? Nah, jadi limbah ini kan berbahaya ya Bu ya. Namanya aja B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, itu otomatis kan nggak semuanya harus apa ya, harus dijaga kan Bu ini Bu, biar nggak menularkan kepada pasien atau pengunjung ya. Jadi perlu dikelola bagaimana mencegahnya dan mengurangi timbunan, bagaimana nanti pengelolaannya itu harus mampu bekerja sama dengan baik dalam pengelolaannya. Kemudian yang ketiga adalah penanggulangan bencana. Jadi bencana ini bisa macam-macam ya Bu, bencana alam maupun bencana non alam, banjir dan lain sebagainya aman, Bu, oleh ono banjir ku aman, tempatnya strategis. Kemudian misalkan panjenengan nanti punya video ya terkait dengan eh, apabila terjadi gempa bumi gitu ya Bu ya, itu code red, code blue gitu ya Bu, maka lepaskan sepatu hak tinggi Anda gitu nggih. Apa kemudian seperti itu. Nanti panjenengan bisa mulai mencicil seperti itu ya Bu, kalau terkait pengandungan bencana atau mungkin terkait dengan penggunaan alat pemadam api ringan itu nanti juga panjenengan mungkin bisa disimulasikan. Kemudian sistem proteksi kebakaran, perlindungan terhadap fasilitas. Nah, ini penting ya dan penghuni dari bahaya kebakaran. Makanya perlu adanya tabung APAR. Apalagi kalau klinik kecantikan itu kan barangnya juga lumayan mahal ya Bu. Jadi itu perlu terutama untuk pakai yang CO aja Bu. Panjenengan pakai apa di sana aparnya Bu? Kan ada macam-macam serbuk CO, Pak. CO ya, oke. Karena alat-alat itu harus alat-alat kecantikan juga mahal ya. Jadi nanti dengan pemilihan yang benar terkait aparnya juga akan bisa mengurangi dampak kerusakan gitu nih. Lebih baik pakai yang CO aja dibanding pakai serbuk gitu ya. Pak, kalau Kemudian misalkan, maaf, saya tanya sebentar. Tadi mm, yang di bagian keamanan, sebenarnya kan mm, klinik itu nggak punya mm. satpam ya Pak. Itu mempengaruhi penilaian atau tidak? Enggak, kan ada CCTV, ada. Iya, ada CCTV. Itu sudah ada, Aman enggak ya? apa-apa, aman. Oke Pak. Oke, yang penting panjenengan misalkan gini Bu, CCTV itu berfungsi. Kemudian ada yang bagian ngecek, ya, ngecek CCTV-nya. Masih Oke. berfungsi enggak itu CCTV-nya? Misalkan ada 8 unit CCTV gitu ya, ada 8 itu. Nah, apakah itu semuanya berfungsi gitu loh? Setiap pagi harus ada yang ngecek. Kemudian mungkin ada tamu, kayak misalkan detailer atau siapapun yang mau masuk ke klinik jenengan, paling tidak nanti pakai buku absen aja, buku daftar tamu itu loh Bu. Ya, ada Itu, Pak. nah, dari resepsionis itu bisa. Itu salah satu mencegah juga terkait hal tersebut. Tuh. Kemudian peralatan medis. Nah, ini harus jangan lupa dipelihara dan dikalibrasi. Itu nggih, itu penting karena namanya alat kesehatan itu kadang yo ada errornya, ada miss-nya, pengukurannya itu tetap harus dikalibrasi ataupun dipelihara. Yang dipelihara jangan alat kesehatannya saja. Jangan lupa misalkan panjenengan menggunakan AC. Itu juga penting ya, Bu, untuk servis AC dan lain sebagainya. Itu kan salah satu juga mencegah terjadinya penularan ya. Misalkan ada yang bersin otomatis kan juga akan terhirup oleh AC-nya ya. Nanti akan eh, tidak akan apa ya, maksudnya mulek di situ ya anunya ya. Sirkulasinya kan nggak akan bisa keluar ya. Jadi itu juga penting dilakukan pemeliharaan AC dan lain sebagainya. Kemudian listrik. Nah, listrik ini jangan lupa harus dipantau listriknya. Takutnya padam, sering jeglek. Ya, makanya perlu apa? Genset apabila tiba-tiba padam. Kemudian airnya, ya airnya harus lancar,
kecil ya Bu ya nyalanya. Kadang kan ada beberapa yang kecil ya nyalanya, itu paling tidak lancar. Misalkan ada orang yang mau ke kamar mandi, itu airnya cukup lah gitu. Kemudian kalau gas medis nggak ada kan di sana, itu tabung oksigen maksudnya itu ya. Itu paling tidak semuanya ini harus ada selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu atau selama operasional. Jadi panjenengan misalkan buka jam 9 sampai jam 5 sore, itu paling tidak selama itu terjamin mulai dari listrik, air, dan lain sebagainya itu. Jadi nggak moro-moro waktu perawatan jeglek listriknya atau mungkin padam. Nah itu kan bingung kan jenengan, itu paling tidak sudah ada antisipasi entah itu pakai genset dan lain sebagainya. Kemudian sampah domestik. Nah ini sampah domestik sama limbah cairnya ditaruh di mana? Nah itu panjenengan kan bisa menyediakan tempat sampah sementara atau biasanya kalau jenengan di sana gimana Bu? Tempat sampahnya di mana ini? Tempat sampah sementaranya untuk Tempat yang sampah domestik. sementaranya itu jadi di depan klinik itu kita beliin tempat sampah yang besar gitu, Pak. Mm-mm, Jadi nanti OB itu setiap kan dia pulang jam 5 sore. mm-mm, Jam 5 sore dia langsung masukin ke tempat tong sampah. mm, Nah, besok harinya itu jam 5 pagi mm-mm, yang biasa tukang sampah keliling yang kita mm-mm, memang mm-mm, bayar dia setiap bulan gitu ya. mm-mm, mm-mm, Dia akan ambil. Jadi pada saat klinik buka jam mm. 9 itu udah nggak ada sampah lagi di tempat sampah Oh, itu. oke oke. Dan itu berlaku setiap harinya seperti itu, Pak. Oke, nanti jangan lupa difoto ya Bu petugasnya yang ngambil itu juga ya. Yang dipoto ya, Iya, baik-baik. sama jenengan OB-nya yang mengangkut itu. Oke, jadi Heeh, mengangkutnya dipoto, terus masukinnya mm-mm. dipoto, terus ngangkut ngambilnya juga dipoto gitu Heeh. maksudnya ya, Nanti Pak. anu Bu, apakah ada misalkan bukti pembayarannya atau bukti anunya ada Bu? Ada Oke, bukti nanti. pembayaran dan kwitansinya ada, tapi bentuk Heeh. kerjasamanya sih nggak ada, Pak. Nanti Gitu. cuman anu aja Bu, dibikin sederhana bahwasannya kami melakukan pembayaran setiap bulan, misalkan Iya, sebesar 10.000 dengan iya. bahwasannya diambilnya itu setiap jam 5 pagi oleh Mm-mm, petugas gitu. Apa mm-mm. itu aja. Oke. Nanti misalkan kalau nggak diambil setiap jam 5 pagi itu apa? Misalkan dapat sanksi apa gitu nanti dibahas di situ aja. Nanti disesuaikan aja gitu loh, Bu. Kan Boleh. ya takutnya pas yang ngangkut sampah itu misalkan sakit ya kan akhirnya kan nggak Oke. bisa ngangkut. Nah, itu siapa yang Ya. misalkan mengangkut gitu kalau dianya sakit Mm-mm. atau mungkin dia izin gitu sopo yang ngangkut itu ya gitu. Oke, oke. Kemudian Sama anu, yang tentang APAR, Pak, maaf, Pak. apa-apa Tentang nih. APAR. Heeh, heeh. Sebenarnya kemarin itu kan kita bukan pelatihan besar yang dari pemadam kebakaran itu, Pak. Heeh, Jadi heeh, karena kan setiap lantai kita udah sediain satu APAR. Itu heeh, heeh, heeh. menurut saya mengcover satu lantai deh, Iya satu benar APAR benar itu benar. gitu ya. Heeh, heeh. Pada saat beli tuh kita juga belinya kan dari tim pemadam kebakaran. Pada Heeh, saat heeh. datang dia instruksiin cara pemakaiannya seperti apa dan kita sebenarnya juga sudah tempelin untuk tata Heeh, caranya gitu ya, heeh, tata heeh. caranya di samping APAR itu. Heeh. Apakah dengan hal seperti itu bisa dimasukkan untuk akreditasi atau kita memang perlu apa namanya simulasinya kah atau gimana gitu Pak Oh enggak, itu dengan sudah hal itu? sudah itu sudah bisa kok. Panjenengan Itu tinggal udah nanti bisa ya. heeh. Buktinya yang kemarin sudah ada ya Bu ya semuanya. Buktinya kemarin itu kan kita pernah foto ya, Heeh, heeh, pernah foto gitu kan. heeh. Terus habis itu sama bukti bukti kalau misalkan ini aja sih Pak, bukti sainnya aja kayak yang tata caranya yang ada di dinding itu yang udah kita tempelin. Heeh, heeh. Itu ada anunya. Ada Ada, buktinya. udah. Oh iya wis itu nanti dimasukkan aja. Pakai itu aja ya Pak. Heeh, sama nanti penempelannya itu kan yang difoto nanti. Iya, baik Pak. Heeh, itu Terus aja. sama Heeh, kayak tadi Pak, balik lagi yang bagian heeh, keamanan gitu kan. heeh, heeh, Sebenarnya heeh. kan karena lokasi kita itu kan ruko, Heeh, yang heeh, banyak ruko paham. gitu. Heeh, Kita tuh ada memang satpam yang heeh, heeh, untuk jaga rukonya gitu, tapi heeh, bukan yang untuk dia dedikasi untuk klinik gitu. heeh, Dan heeh, kita heeh, sebenarnya juga bayar untuk kayak tim keamanannya nih gitu heeh, kan. heeh, heeh, heeh. Apakah itu juga bisa dimasukkan? Karena kan
kalau misalkan untuk area klinik kayak tadi Bapak bilang, mungkin Heeh, bisa dari CCTV sama heeh, daftar pengunjung yang heeh, ada heeh, di resepsionis gitu heeh, kan. heeh, heeh, Tapi kalau untuk keamanannya dari tutup klinik sampai nanti buka lagi, dari jam heeh, 8 tutup klinik sampai besok harinya jam 9 pagi buka lagi, heeh, tim Sapam itu ada posnya nggak terlalu jauh. Ibaratkan di samping lah, cuma nyebrang heeh, sedikit gitu. Nah, heeh, itu bisa masuk juga di dalam dokumen ini kah atau gimana? Karena kita bayar heeh, setiap bulannya dan ada heeh, bukti kwitansinya sih, Pak. Gitu. Iya nggak apa-apa Bu. Berarti itu kan salah satu komitmen Panjenengan kan Mm-mm. selama keamanannya kan seharusnya kan 24 jam ya Bu. Karena memang Panjenengan buka operasionalnya kan jam 9 pagi sampai jam 5 ya. Jam berapa? Sampai jam 8. Oh ya jam 8. Nah, jam 8. Nah, setelah jam 8 itu kan otomatis kan nggak ada yang jaga ya Bu ya di situ. Betul, Nah, itu salah satunya Panjenengan kan sudah ada komitmen bersama dengan Satpam yang ada di Ruko ya. betul. Nah, itu nanti nggak apa-apa Nggak dimasukkan apa-apa aja. ya. Baik, Berarti salah baik. satu apa nggak bahwasannya keamanan panjenengan itu selama 24 jam. Selain dari Mm-mm. kliniknya, itu dari sistem rukonya itu sudah memang ada dan kami juga sudah berkontribusi seperti itu. Nggak apa-apa. Betul. Mm-mm. Baik, baik. Ngerti, Mm-mm. Pak. Siap. Mm-mm. Tinggal dimasukkan aja buktinya Bu nanti ya. Ya, terus Bukti-bukti sama yang yang tadi ada. Pak, saya lagi Mm-mm. lagi catat Mm-mm. sih. Yang mana? Tadi kan Bapak bilang kayak misalkan Mm-mm. pimpinan klinik. Yang dimaksud dalam pimpinan klinik Mm-mm. ini adalah pemilik klinik atau Mm-mm. dokter penanggung jawab klinik. Pimpinan klinik itu yang pemilik kliniknya. Pemilik klinik. Oke. Pemilik Berarti kliniknya siapa di situ. Kemudian mungkin bisa jadi beliaunya juga dokter ya. benar, dia dokter tapi Mm-mm. dia tidak punya SIP di Surabaya, Pak. Oh begitu, Nggih, nggih, Iya, siap, jadi siap, dia siap. apa namanya benar memang dia pemiliknya, tapi SIP-nya Hmm, dia nggak ada karena kan SIP dokter tuh cuma 3 dan dia Ya udah tiga punya memang. 3 di Jakarta gitu, Pak. Oke, berarti nanti beliau hanya sebagai pimpinan saja. Berarti nanti PJ-nya kan Pimpinan. berbeda, nggih. Iya, DPJ-nya nanti Nggih. Dokter Monica Oh, yang ada Dokter di Monica yang kemarin itu. Oke, siap. benar, Berarti nanti benar, yang tanda tangan semuanya Dokter Monica, kecuali yang tadi perencanaan, perencanaan kepegawaian, kemudian visi misi, visi misi. struktur itu Oke, harus beliaunya sendiri, Bu. Nggak boleh yang lain. Soalnya kan beliau baik baik. sebagai pemiliknya. Iya, baik ngerti Pak kalau begitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nggih. Ya Eh, lanjut Nah, Pak. nah ini apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama, dokumen bukti perizinan, Bu. Nah, izin, surat izin operasionalnya jenengan yang masih berlaku. Ini nanti difotokan, di PDF kan gitu loh, Bu, nggih. Di-scan. Ya, ini. Kemudian yang kedua adalah program namanya manajemen fasilitas kesehatan. Apa isinya? Ini 7, ya, ada 7 yang disusun. Nah, ini sudah ada contohnya di yang saya kirimkan. Ya, panjenengan susun dulu ya, Bu. Nanti minggu depan kita akan bahas lagi, gitu nggih, terkait hal ini. Jadi ini 7 ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nanti panjenengan susun semuanya. Nanti setelah panjenengan susun, kita akan nanti bahas ya dokumennya panjenengan yang sudah panjenengan susun. Apa saja yang dibutuhkan dalam dokumen manajemen fasilitas? Yang pertama, keselamatan dan keamanan. B3-nya dan limbah B3, penanggulangan bencana, sistem proteksi kebakarannya seperti apa, peralatan medisnya, kemudian sistem utilitas, ya baik listrik, air dan lain sebagainya, sampah domestik dan limbahnya. Nanti itu sudah ada, panjenengan disesuaikan. Kapan semuanya ini dilakukan, bulan-bulannya apa, itu ada di situ. Ini dalam Ya. bentuk Excel checklist atau bentuk Dokumen Bu, buku, kayak dokumen? kayak kayak buku, nggih, kayak dokumen gitu. Dokumen nanti di dalamnya misalkan keselamatan dan keamanan, apa saja yang dilakukan oleh klinik, B3-nya apa, kemudian penanggulangan bencana apa, kemudian proteksi kebakarannya seperti apa, mungkin peletakan apar di misalkan di masing-masing lantai satu apar. Nah, itu mana buktinya? Itu panjenengan nanti di situ dijelaskan. Kemudian pemeliharaannya seperti apa? Pemeliharaannya itu maksudnya pengamatannya misalkan, oh ini masih bisa digunakan atau tidak aparnya, itu panjenengan lihat di situ. Nah, itu kontrolnya seperti apa?
Itu panjenengan jelaskan di sini semuanya. Lengkap 1 sampai 7 itu sudah ada semua formatnya, tinggal disesuaikan sama klinik. Jadi ya, disesuaikan sama foto-fotonya nanti. Kemudian inventaris. Nah, inventaris sarana ini semuanya ya, Bu. Sarana baik medis maupun non medis maupun penunjang. Ya, mungkin punya meja berapa, kursi berapa, komputer, laptop, terus apa itu ya. Kalau medis kan jelas. Nah, itu. Kemudian jangan lupa SPO atau standar operasional prosedurnya seperti apa. Pemeliharaannya maksudnya ya, bukan daftar inventarisnya, pemeliharaannya. Kalau misalkan ada yang rusak itu ya apa sih caranya? Matur ke siapa dulu sih alurnya, itu maksudnya. Kemudian bukti pemeliharaan ya, mungkin nganu AC, melihara AC, atau mejanya sudah reot, itu mungkin dipelihara. Ada komputernya yang rusak, itu bisa dipelihara. Atau mungkin ada alat-alatnya medis yang mungkin perlu dipelihara, ya monggo panjenengan lakukan di sini ya. Sarana prasarananya semuanya cek gitu supaya tetap aman, tetap bisa digunakan. Atau CCTV-nya mungkin habis kemarin kena kena senggol, mungkin kena senggol waktu benerin AC, itu monggo diperbaiki, misalkan tata letaknya dan lain sebagainya. Itu kan harus dicek. Itu Kemudian dalam bentuk checklist ya, Pak? ya checklist Checklist ya. sama buktinya, Bu. Bukti Oke. mana yang di reparasi atau dipelihara. Misalkan AC yang mana? AC lantai 1, lantai 2, Oke. lantai 3. Itu kan ada buktinya juga kan, Bu? Maksudnya dari tukang AC-nya kan? Iya, betul. Kalau Itu. misalkan dia pencucian setiap, kan kita udah memang ada jadwalnya, kayak misalkan Heeh, AC itu 3 bulan sekali kan dicuci bersih semuanya heeh, satu heeh, gedung gitu ya. Berarti heeh, kan nanti ada perencanaannya tuh di bulan berapa dia ngerjain, heeh, tanggal berapa, nanti kemudian harinya di tanggal berapa dengan estimasi tanggal berapa gitu ya. heeh. Nah, perencanaannya itu ada di bab 2 tadi, Bu. Yang ada di nomor 2 tadi. Oke, baik Pak, Heeh. baik. Jadi kalau yang nomor Mengerti. 3 ini langsung eksekusinya kapan sih? Oh, kemarin itu saya merencanakan misalkan Februari yang di nomor 2 Hmm. tadi. Oh, ternyata bulan Februari itu masih belum bisa. Misalkan ya, bulan 3 bisanya. Ya nggak apa-apa. Yang penting adalah panjenengan Hmm. sudah merencanakan, nggak tiba-tiba misalkan ya. eh, Datang. nggak ada rencana benerin, tiba-tiba datengin gitu tanpa ada perencanaan gitu loh. Jadi direncanakan, semua tuh harus direncanakan, nggak tiba-tiba ujuk-ujuk datangkan tukang AC, datangkan apa gitu. Jadi perlu perencanaan, Bu. Misalkan pemeliharaannya setahun 1 kali, ya itu monggo dipatuhi. Ataupun misalnya kalau perlu, oh ini sakjane wis wayahe, soalnya kayaknya kemarin ada misalkan ya ada tikus yang masuk. Nah itu kan namanya urgent ya. Urgent itu nggak apa-apa, tetapi kan panjenengan sudah punya perencanaan atau plan, oh 1 tahun 1 kali. Misalkan ada yang urgent, yang memang perlu diatasi langsung, ya nggak apa-apa, monggo nanti dijelaskan. Iya karena memang kemarin mungkin kemasukan apa dan lain sebagainya, mungkin terkena tetesan air hujan dan lain sebagainya, itu bisa, nggak apa-apa. Yang penting dijelaskan kenapa kok tiba-tiba nggak sesuai dengan schedule gitu. Kemudian bukti pengamanan Pak, pengawasan tadi. nah Pak, sebelum lanjut Pak, maaf, Monggo, sebelum monggo. terlalu jauh, Monggo, gini, monggo. Heeh, pertanyaan di awal heeh, untuk visi misi kan nanti dokter, sorry, pemilik dan heeh, dokter penanggung jawab lah yang akan ngurusin heeh, gitu ya. Tapi untuk di struktur organisasi sebenarnya gini Pak, kalau heeh, misal karena kan klinik Devotropo itu kan heeh, banyak ya, ada di Jakarta, di Bandung dan heeh, di Surabaya. heeh, Nah, kenapa kita mulai dari Surabaya kan karena dari Dinkes Surabaya udah info tolong diakreditasi gitu ya. heeh, 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 Eh jadi tuh garis besarnya adalah kayak saya dengan Bu Laila itu heeh, kan di head office di heeh, Jakarta gitu heeh, ya. heeh, Nah, untuk ini nih menyambung sama semua pemeliharaan yang ada di klinik Surabaya. Karena heeh, setiap minggu itu mereka akan laporan bagaimana situasi yang ada di klinik, apakah heeh, dari bangunannya rusak dan lain-lainnya lah seperti heeh, itu. heeh, Nanti heeh, ada jadwal juga untuk pemeliharaannya kapan dan nanti rutinitas pemeliharaannya kapan. Nah, heeh, tapi balik lagi ke struktur organisasi gitu kan. Apakah heeh. saya sama Bu Laila tetap harus dimasukkan di dalam situ atau gimana, Pak?
Nah, di situ panjenengan apakah mungkin berperan secara langsung, Bu, sampai ke situ, ke Surabaya juga? Maksudnya Eh, sampai anunya mungkin besok ya, mungkin pada saat penilaian itu panjenengan bisa ke situ maksudnya. iya, Hadir juga. saya ke situ, benar. Ya Jadi nggak apa-apa dimasukkan. garis Mm, masukan ya. Jadi garis mm, besarnya adalah mereka laporannya by online, WhatsApp atau telepon kalau ada mm, keadaan urgent yang kayak Bapak tadi mm, sebutkan gitu mm, ya. mm, mm, Nanti misalkan berhubungannya dengan maintenance itu kan ke saya. Nanti mm, saya mm, coba mm, koordinasi ke tukang atau ke kontraktor, kirim tukang untuk perbaikan langsung saat itu atau yang terjadwal gitu ya. Terus kalau misalkan ada misalkan ada sesuatu hal yang urgentnya itu ke alat medis gitu ya. Nanti itu ke Bulailah gitu, koordinasinya ke Bulailah. Bulailah nah, misalkan nanti ke vendor mesinnya harus bagaimana, harus maintenance-nya atau ada beberapa spare part kah yang diganti karena kerusakan atau kayak gimana. Nah, itu ke Bulailah. Nah, berarti di struktur organisasi kita dimasukin, Pak. tetap tetap dimasukin kan panjenengan kan sebagai kontrolnya ya, kontrol terhadap supaya klinik itu tetap berjalan dengan baik kan, tetap Hmm, panjenengan tetap dimasukkan. Tapi masukkan. Sebagai Oke, pertanyaan. controllingnya. Oke, pertanyaan Heeh. selanjutnya lagi, Pak. Heeh, Tadi kan heeh. ada untuk perencanaan dan evaluasi staf ya, Pak. Heeh, Di heeh, heeh. poin yang pertama tadi, yang Heeh. di poin Yang bab ketiga. anu dua ya, standar Iya, 1 2. Heeh. standarnya itu kan Heeh, ada heeh. perencanaan dan Heeh. evaluasi staf yang akan dilakukan setiap tahunnya. Heeh, Nah, heeh. evaluasi dan perencanaan ini itu ada di tim satu lagi, Pak, di bagian Heeh, HR-nya. Nah, itu heeh. tetap saya masukin juga atau gimana? Heeh, tetap dimasukin, Bu. Tetap harus masuk juga. Ya, kalau saya masukin berarti beliau harus hadir ya. Heeh, iya nanti harus hadir juga. Nggih. Baik-baik, Heeh. Ini mengerti belum kalau masuk ya, Bu gitu. ya? Belum masuk ya? Ah, Belum masuk ya? kenapa? Yang HR belum masuk ya? Belum masuk nggak apa-apa karena kalau Heeh. yang HR tuh atasannya kita. Oh, gitu. Nggih, Atasan nggih. saya sama Bu Laila. Nanti saya coba koordinasi. Kalau Heeh, memang dimasukkan kan berarti dia hanya di struktur organisasinya sendiri itu hanya untuk perekrutan dan heeh, bener. evaluasi gitu ya. Evaluasi kinerja bener. Baik diatasnamakan dari sama beliau gitu. Tapi Iya, bener. untuk operasionalnya nanti saya coba bikinkan di saya sama Bu Laila dibagi Heeh, untuk maintenance bener. untuk gedung sama untuk kelengkapan di dalam gedung gitu. Iya, bener, Bu, bener itu bener. Gitu Heeh. ya. Nggih, Baik-baik Pak. bener, Ngerti Pak bener. kalau begitu Nggih. Pak. Oke, kemudian selanjutnya ya, Bu. Nah, keamanan dan pengawasan tadi sama ya. Nanti dijelaskan aja bahwasannya pengawasannya itu misalkan tadi kan sudah jelaskan menggunakan mungkin kalau misalkan ada tamu menggunakan buku tamu, kemudian ada CCTV. Kemudian tadi mungkin setelah itu misalkan setelah jam operasional tutup gitu ya, menggunakan satpam dari kompleks gitu. Itu nanti dijelaskan aja di SOP-nya, Bu, nggak apa-apa. Jadi misalkan di pelaksanaan pengamanan dan pengawasan akses ini nanti berarti ada 3 yang harus dibahas ya, Bu. Yang pertama pakai CCTV ya, kemudian yang kedua pakai buku ya. Kalau pakai buku itu siapa sih yang harus nulis di buku? Kemudian setelah nulis buku itu seperti apa alurnya? Itu monggo nanti panjenengan jelaskan di situ. Kemudian yang satunya yang untuk yang sampah kompleks ya, Bu ya. Jadi misalkan eh, dari ini sampai sini sampai jam segini itu bahwasanya kita menggunakan satpam kompleks gitu. Nanti ditulis gitu aja. Sama nanti ada bukti-bukti pelaksanaannya ya. Mungkin dari bukti screenshot CCTV-nya atau dan lain sebagainya. Gitu nggih, Bu nggih. Jadi kita lihat nanti CCTV-nya berfungsi enggak? Maksudnya masih bisa digunakan enggak? Atau mungkin ada yang gangguan. Nah, itu perlu nanti kita amati apakah itu perlu perbaikan dan lain sebagainya itu juga penting. Kemudian B3. Nah, B3 ini jangan lupa panjenengan juga eh, apa ya mengelola limbah ya, limbah B3-nya ya di situ. Nah, dalam hal ini berarti perlu adanya standar apa-apa saja langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Misalkan kapan ngangkutnya ke tempat pembuangan sementara. Misalkan, kalau di sana itu pembuangannya ditaruh di ruang khusus ya, Bu ya, yang limbah B3. Betul Pak. Kita Mm-mm. sediain kita sediain kulkas freezer gitu Pak. Bener. Heeh. Jadi Itu sampai berapa bulan tuh, Bu, nyimpennya?
Per 1 bulan sekali tuh nanti dari tim vendor yang ketiga itu dia akan ambil. Jadi Hmm, dihitung berapa kilonya gitu berapa kan. kilo? Nanti baru nanti dia pakai tanda terima, bukti dia udah ambil. Nanti kemudian hari dia keluarin invoice untuk kita bayar gitu. Oh, itu berapa Bu anunya apa? Anunya apa? Maksudnya ruangannya itu terkunci dan siapa yang megang kuncinya, Bu? Nah, kalau sekarang itu ruangannya memang terkunci gitu ya. Ah, Kalau yang megang kuncinya itu semuanya dititip di kasir, Pak. nah, itu Bu jangan dikasih. Harus satu orang yang megang kuncinya. Oke, berarti kalau Heeh. misalkan saya kasih tugasnya ke OB gitu ya, Iya, itu berarti dia yang ya. tanggung jawab sama satu Oke. pimpinannya siapa. Jadi yang Mm-mm. boleh membuka hanya dia sama pimpinan. Nggak boleh Baik. semuanya harus sebenarnya dititipkan itu jangan, Bu. Maksudnya Baik, karena itu Pak. limbah B3 ya, bukan Ya, sampah domestik soalnya ya. Bahaya boleh. soalnya Lean. Itu ya. Kemudian jangan lupa juga OB-nya nanti pakai APD, standar APD level 2 ya. Standar APD level 2. Mm-mm. Jadi yang pakai kayak bukan kayak astronot sih Bu ya, pokoknya masker, kemudian tutup kepala, Hmm. kemudian pakai Google, kemudian pakai sarung tangan, Hmm. kemudian sarung tangannya 2 lapis itu ya, yang sarung tangan Hmm. apa karet sama sarung tangan yang Latex. latex itu ya, kemudian Hmm. sepatu boot, kemudian Hmm. apron, kayak gitu Bu. Wow. Iya, Se- kan limbah B3 Bu, nggak boleh Oke. sembarangan soalnya. Itu. Standar level 2-nya ini ada rinciannya nggak, Pak? Biar Ada, nanti ada saya ya. berikan fotonya ya, yang Boleh, harus boleh, Pak. dipakai. Itu Boleh. ya. Karena banyak yang perlu kita siapkan kayaknya. Iya, itu harus pakai itu Bu. Kalau 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 langsung dibawa kan nggak boleh. Kalian Iya. harus. Nanti kita ajarkan juga ke OB-nya bagaimana cara make, mana dulu yang mau dipakai, Hmm. mana dulu yang nanti setelah ditaruh, misalkan ngambil itu dari ruang A, B, C, kan Hmm. otomatis dimasukkan ke kulkas. Itu apa yang Betul. harus dilakukan sama dia? Hmm. Nyopotnya itu Oke. mana dulu yang dicopot gitu kan, habis dipakai. Nah itu mau nyopot tuh yang mana dulu, apa sepatu bootnya dulu atau apronnya dulu atau maskernya dulu. Nah itu nanti kita ajarkan ya. Oke, baik. Mengerti. Mm. Jadi setelah itu nanti ini nyambung ya Bu, nyambung sama PPI, nanti ada di bab 2. PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi ya, pengendalian infeksi. Jadi eh, itu salah satu fungsinya, Bu. Makanya pakai APD level 2 karena apa? Karena itu mencegah terjadinya infeksi. Infeksinya siapa? Yo, infeksi ke petugasnya sendiri, OB-nya, ngelindungi dia, kan nggak tahu tuh. Mungkin saja, mungkin ya, mungkin ada cairan tubuh pasien itu yang mungkin nyiprat di OB ini. Terus waktu itu OB-nya itu ada luka, kan bisa Bu. Mau jenenge nggak tahu ya. Itu juga penting untuk perlindungan dari si pengambil barangnya itu. Nggih. Baik, Pak. Jangan lupa juga petugasnya yang ngambil nanti yang itu yang dari PT apa PT apa Bu yang sana Bu? Kita Bisa pakai apa? arah. Oh, ARA ya. Iya, Nah, itu kalau ARA itu juga nanti dipastikan ya, Bu, pakai APD lengkap kayak gitu ya, sama fotonya Pak. itu loh, fotonya Saya orangnya minta, ARA. Mm-mm. saya coba cek jadwal bulan ini dia datang kapan. Mm-mm. Kalau datang saya coba dia minta foto dia ya, Pak. Ya, heeh, heeh, minta foto itu dilihat, dia itu nanti lihat difotokan ke saya nanti dia itu anu apa enggak gitu ya. Soalnya itu nanti difotokan harus difoto juga. Cara kostumnya itu bener enggak sih sudah level 2 gitu. Takutnya ono sing carry nggak pakai Iya, Pak. penutup kepala, nggak pakai Google, terus cuman apa sepatunya sepatu biasa, bukan sepatu boot kan? Takutnya seperti itu. Ya, itu sebagai salah satu kontrol, kontrol jenengan nanti sebagai klien ya, kontrol. Jadi panjenengan bisa komplain kalau misalkan ono sing nggak sesuai Bu, ya. Misalkan lupa kok pakainya nggak sesuai dengan standar, gitu nggak apa-apa. Komplain nggak apa-apa. Karena apa? Biar apa? Ya jenenge untuk keselamatan bersama nggih, itu supaya seperti itu. Bu, itu kalau ngambilnya dari ruangan itu ke anu itu ngelewatin itu ya, ruang Ngele- pelayanan. Enggak. ngelewatin ruang tunggu kasir. Oh, ruang tunggu kasir. Oh, nanti anu Hmm. aja
Berarti nanti untuk pembungkusannya aja nanti dilihat ya, takutnya ada yang tercecer gitu ya, takutnya ya. Iya. Heeh, Jadi gitu. kalau semua pelayanan tuh berada di lantai 2 sama lantai 3. Oh, Lantai nggih, satu tuh, alhamdulillah, nggih pun. lantai 1 itu hanya pendaftaran, Pendaftaran aja. kasir, sama farmasi. Oh, gitu, nggih, siap-siap. Berarti anu ya, untuk kontak sama pasien sama pengunjung lumayan rendah ya. Maksudnya Iya, rendah. nggak begitu wirawiri untuk pelayanan nggih, maksudnya. Iya, betul, Pak. Cuman hanya untuk misal pendaftaran, kemudian menunggu itu pun antriannya kan nggak terlalu banyak kan Bu ya, maksudnya pada saat pengambilan itu ya. Iya, enggak, Pak. Nggak begitu. Oke, nanti kita lihat bersama-sama. Kemudian ini tersedia pengelolaan sampah domestik sama ya, yang tadi panjenengan sudah jelaskan. Nanti kita akan lihat. Kemudian nanti apar, nanti kita akan foto ya Bu aparnya. Kemudian ada pemeliharaannya juga dilihat, itu ada kartunya. Kemudian nanti akan kita tanyakan itunya Bu, bagaimana panjenengan terkait pemeliharaannya. Dilihatnya, diceknya setiap hari atau setiap minggu atau setiap 1 bulan sekali. Itu monggo nanti kita bahas bersama-sama nggih, sesuai dengan dokumen yang panjenengan nanti susun nggih, Iya, pembahasannya. Pak. Sama nanti videonya atau foto-foto penggunaan APAR yang sudah dilatih sama Damkar ya Bu. Apa Damkar apa di sana? Yang kemarin itu. Damkar sih, Pak. Tapi Nah itu. kemarin tuh dia melatihnya tuh nggak pakai baju damkar gitu. Ya, baju Dia apa Bu? baju biasa. Jadi dia menjelaskan cara pakainya seperti apa gitu ya. Oh, nggih. Nggih. Itu gimana tuh, Pak? Nggak apa-apa sih, yang penting adalah ada fotonya kan? Iya, ada fotonya, Ada Pak. fotonya, iya nggak apa-apa. Videonya juga ada sebenarnya, Pak, Iya, gitu. itu nanti diupload di sini Bu, videonya. Oh, gitu. Baik, Iya, baik, baik. videonya jenengan pas road gitu tuh, itu ada, dimasukkan juga. Heeh. Video pas dilatih ngono, anunya nggih. Itu bahwasanya memang sudah dilatih bener. Maksudnya kan kadang cuman takutnya belum memahami gitu loh Bu, terkait apabila terjadi kebakaran itu mereka bingung kadang. Makanya itu penting untuk ini ya, untuk dilakukan pelatihan APAR atau alat pemadam api ringan. Ini ya Bu yang nanti ditanyakan nggih, yang akan ditanyakan ini bukti izin nggih, bukti izinnya ada harus itu ya, Iya. izin-izinnya semuanya, PKS sama limbah B3-nya nanti dimasukkan juga di sini nggih. Yang Oke. sama arah sama Mm-mm. siapapun itu monggo dimasukkan di sini. Kemudian nanti Mm-mm. ada ini ya terkait dengan manajemen resikonya, ini harus ada Mm-mm. semuanya. Kemudian ini semuanya tadi sudah saya jelaskan, ini nanti kita akan berproses bareng-bareng ya. Kemudian jangan Iya. lupa juga nanti ada ini Bu, jalur evakuasi yang jelas. Jadi nanti panjenengan kan sudah ada tulisannya jalur evakuasi ya Bu ya, yang Iya, warna udah ada hijau semua, tanda Pak. panah. Nah itu Iya. nempelnya gimana jenengan Bu? Nempelnya itu, oh saya lupa ya. Dia kalau nggak salah itu 80 senti apa di bawah ya? Ya Mbak Laila di mana ya, Mbak? di bawah harusnya. Ya, Bu Laila Lupa di deh mana saya, Bu? Pak. Di itu selevel eye level, Pak. High level ya? Oh. Oh ya wis, oke oke. Jadi yang Harusnya tuh benar gimana, sebenarnya Pak? eye level apa di bawah, Pak? Nah gini, sebenarnya prinsip dari jalur evakuasi itu adalah itu kan untuk menandai apabila terjadi bencana ya Bu, terutama untuk bencana kebakaran ya. Yang sering terjadi kan bencana kebakaran ya Bu ya, gempa bumi kan jarang ya, maksudnya jarang-jarang gitu loh. Kecuali kalau yang kebakaran itu mungkin bisa terjadi setiap saat ya, setiap waktu. Nah, fungsinya seperti ini, bagaimana misalkan terjadi kebakaran, terus asap tuh kan naik ya Bu ya, ngepul ke atas ya, serut ngepul ke atas. Otomatis kan pandangan jarak mata kita kan nggak kelihatan ya Bu ya, namanya kena asap ya, jadi penuh dengan asap. Nah, otomatis kita kan kalau jalan nunduk ya Bu ya. Kalau asapnya di atas kan ya, jongkok gitu loh Bu. Maksudnya berangkang ya, atau jongkok Ya. lah gitu. Nah, posisi untuk apa yang ngaran nih, masang jalur evakuasi ya, jalur evakuasi harusnya kan 20 sampai 30 ya dari lantai ya. Ya, 20 sampai 30 sampai 40 lah minimal ya. Itu maksimalnya ya. Nah, dalam hal Baik. ini panjenengan nggak usah gawe meteran, nggak usah pakai anu. Ya panjenengan Mm-mm. caranya kalau panjenengan jalan berangkang, Mm-mm. nah itu aja. Kalau anak kayak anak bayi kita berangkang itu seperti itu Bu tingginya.
Jadi kelihatan pas kita waktu Jongkok. berangkat jongkok itu kelihatan Bu, kelihatan gambar itu seperti itu ya. Mm-mm. Baik, Pak. Seperti itu. Jadi nggak terlalu tinggi banget, akhirnya nggak kelihatan. Kenapa kok warna hijau? Karena pada saat terjadi kebakaran kan warna di atas itu kan asap merah dan cenderung gelap ya, karena mungkin terlalu panas ya. Makanya diberi warna hijau karena pada saat itu terjadi kebakaran dan lain sebagainya, mata itu hanya bisa melihat warna itu, warna hijau. Makanya diberi warna hijau. Kalau bisa pakai warna hijau, jangan pakai warna biru, putih ya. Iya, Karena Pak. mungkin kalau di internet itu kadang kalau yang warnanya putih, biru ya, bukan hijau ya. Nah, itu nanti kita Mm-mm. perhatikan bersama-sama seperti itu. Oke. Kemudian ini kan ada dua, penanda jalur dan jalur evakuasi ya, Bu ya. Maksudnya itu penanda jalur itu adalah rambu-rambunya. Maksudnya di atas itu ada tulisannya, Bu. Ruang pelayanan, ruang farmasi, toilet, gitu loh, Bu. Kan ada kan di atasnya kan? Ada Pak. Toilet, terus apa meneh. Misalkan saya mau ke toilet, saya kan nggak mungkin tanya, Mbak, toiletnya di mana, Mbak? Gitu kan ada, paling tidak kita kan tahu ada panah. Oh, toilet itu di lantai sini atau di belakang lift atau seperti apa. Jadi nggak perlu tanya, kita harus tahu sendiri dengan melihat arah-arah tersebut gitu. Terus di depan kan ada pelangnya jenengan toh di depan, nama kliniknya di depan itu loh, Bu, kan Oh, ada ya. ada Pak. Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi biar tahu di tempat kliniknya. Misalkan saya mencari gitu ya. Itu kan nggak tahu di mana kliniknya, kan di ruko kan banyak banget tuh. Banyak banget gitu ya. Gedung. Nah, kita kan nggak tahu, oh ini bener apa enggak kliniknya. Nah, itu kita lihat di sini. Ada rambunya, ada penunjuk arahnya. Bahwasanya, oh ini klinik A, B, C gitu, Bu, di sini. Jadi itu yang dimaksud. Jadi ada dua, jalur evakuasi sama satunya penanda jalur, maksudnya itu. Oh, Baik. jadi Pak, maaf Mm-mm. Pak, mau Mm-mm. tanya Pak. Mm-mm. Maksudnya penanda jalur itu misalkan, Mm-mm. kan kalau kita itu toilet udah ada tuh di depan Ah, pintunya toilet. Nah, ah, yang dimaksud penanda jalur ini mungkin area lain di luar toilet yang kalau yang terlihat oleh pasien kalau misalkan dia mau ke toilet, oh toilet tuh tinggal sebelah kanan atau naik ke atas atau kayak sebelah gitu. kiri gitu ya. Iya bener. Oke, oke. Kayak gitu, Bu. Seperti itu. Kemudian bukti larangan merokok. Nanti mungkin di depan, di pada waktu mau masuk ke klinik ya, itu ada tulisan tanda larangan merokok. Gitu, Bu. Di depan klinik. Di depan klinik maksudnya. Iya. Iya, Pak. Bahwasanya klinik ini sudah mendukung bebas asap rokok gitu. Jadi ada seperti stiker ataupun apa gitu pengumuman bahwasanya seperti itu. Oke. Area bebas asap rokok gitu ya Iya, di depan klinik. heeh, heeh. Jadi misalkan kalau ada yang mau merokok, BI suaminya atau saudaranya yang nganter itu mau merokok, jadi panjenengan bisa menegur gitu. Bahwasanya kami bebas asap rokok. Atau di tempat duduknya orang tunggu itu, Bu, panjenengan bikin aja kayak stand, apa bukan stand siapa, kayak kecil itu loh, Bu. Kecil aja, Iya. tulisan kecil itu bahwasanya bebas asap rokok. Mohon tidak merokok di lingkungan klinik gitu. Itu aja taruh di mejanya klinik itu, di mejanya ruang tunggu kan ada mejanya biasanya ya. Iya, ada Pak. Nah, itu nanti ditulis kecil aja, kayak dibikinkan tempelan kecil, bukan tempelan sih, kayak kayak stand duduk itu loh, Bu. Kayak gitu Iya. aja, kecil aja, nggak usah besar-besar yang khusus untuk di meja itu. Tuh. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah inventaris pemeliharaan yang sudah panjenengan lakukan untuk alat-alat medisnya. Itu Baik. Hmm. alat medisnya, buktinya. Yang tahun 2024 aja ya, Bu, nggak usah yang 2023 ya. Iya. Oke. Nggak usah semuanya 2024 aja. Nah, selanjutnya ini yang terakhir yaitu tata kelola kerjasama. Jadi kerjasama apa yang dilakukan oleh klinik, baik itu kontrak klinis maupun kontrak manajemen. Kontrak Hmm. klinis itu apa? Kontrak dengan staf medisnya. Staf medisnya jenengan kan ono kontraknya toh, Bu. Perjanjian Iya. kerjasamanya itu nanti dilampirkan.
Kemudian sama fasilitas kesehatan lain. Misalkan puskesmas mana Bu di sana Bu? Jenengan. Perada Kali Kendal, Pak. Nah, itu nanti panjenengan bikin dengan puskesmas sana. Puskesmas. Sebenarnya kalau ini bukan kontrak kerjasama ya, Pak. Perjanjian Iya, kerjasama ya. perjanjian kerjasama, bukan Mm-mm. kontrak, perjanjian kerjasama (PKS). Bahwasanya misalkan nanti terkait mungkin ya terkait dengan jejaring. Nanti kan mungkin ada pembinaan dari puskesmas ataupun dinas kesehatan itu bisa dilakukan gitu loh Bu maksudnya dalam hal ini. Oke, Kan mengerti, Pak. panjenengan tetap harus kerjasama dengan mereka untuk misalkan aspak kan itu harus tetap kerjasama dengan mereka itu Iya, Bu. betul. Nah itu kemudian kontrak manajemen berarti sama yang tadi misalkan sama PT ARA kemudian sama apa lagi Bu di sana Hmm, saya sih cuman hanya PT apa ARA sih, Pak. apotek apotek sama siapa Bu. Oh, kalau apotik Mbak Laila deh. Bu Laila sama Apo- siapa Bu? Apotik. Oh, pabrik dengan pabrik gitu maksudnya, Pak. Jenengan misalkan obatnya yang di situ pakai siapa anunya? Misalkan butuh kan penting untuk ada obat emergensi juga kan di situ. Nah, Mm-mm. itu sama siapa Bu biasanya? Jenengan apotek atau seperti apa itu untuk pemenuhannya itu? eh untuk pemenuhannya biasanya karena kan kita ini Pak klinik cabang. Jadi tuh Mm-mm. pengorderan tuh dari ini, dari pusat. Oke 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 oke. Berarti Mm-mm. anu ya nanti mungkin sama kerjasamanya mungkin sama puskesmas, sama tadi ya tukang sampahnya tadi ya RT RW nanti Iya. bikin aja yang sederhana. Hmm. Kemudian sama mungkin yang itu Bu, eh, linennya siapa Bu yang melakukan Bu? Linen itu kan anu kayak Laundry. selimut laundry, ha, itu sama siapa Bu? Oh, ada Pak, ada. Itu juga harus ya, Iya, harus ha, ada. harus ada kontraknya. Ha, Oh, mm-mm. Kalau bentuknya invoice, karena kan itu laundrynya tuh laundry apa ya, laundry kiloan gitu loh, Pak. Oh, alah, nggak apa-apa Mm-mm. kerjasama kayak itu aja Bu, sederhana aja. Bahwasanya nanti klinik ini misalkan kalau 1 kilo dibiayai apa ditarik berapa gitu loh Bu kan ada kan? oh, kayak Hmm. surat Kayak penawaran sederhana aja, gitu iya ya. kayak gitu. Heeh. Bahwasanya 1 kilo 6.000 atau berapa gitu aja. Mm. Dengan Dalam bentuk penawaran nggak apa-apa ya, Pak. nggak apa-apa, yang penting adalah ada kontraknya. Bahwasanya oh ini saya ke laundrynya ke ini loh. Jadi biar jelas panjenengan. Nanti takutnya gini, ini laundry ning sopo, apa dicuci sendiri atau seperti apa gitu, Bu. Hmm. Mm-mm. Jadi nanti itu panjenengan lengkapi itu nanti jangan lupa dievaluasi. Misalkan kayak tadi sama ARA diangkutnya 1 bulan 1 kali. Ternyata ya nggak tahu kenapa dia telat gitu ya, telat ngangkutnya. Ya harusnya misalkan minggu kedua gitu ya. Ternyata dia ngangkutnya minggu ketiga telat. Nah itu apa? Apa ada sanksi dari perjanjian itu monggo panjenengan nanti jelaskan. Misalkan tiba-tiba di tahun ini ada kenaikan harga gitu ya Bu ya. Nah, Iya itu Pak. apakah di situ sudah tertulis apabila ada kenaikan harga si pihak dari PT-nya itu PT ARA ini mungkin tiba-tiba menaikkan harga tanpa persetujuan dari jenengan. Nah, itu kan juga bisa Hmm. melanggar dari kontrak kan? Iya. Nah, itu nanti kita lihat di situ, jenengan. Jadi yang tertulis di kontrak itu nanti kita lihat Bu, apakah memang semuanya itu benar nggak? Misalkan 1 kilonya 10.000, misalkan 1 kali angkat, atau kalau dulu ARA itu sekitar 30, 35 ya Bu ya, nggak tahu sekarang. Aku lupa juga nih Pak. Nah, Sebentar coba. ya, nah misalkan segitu ya Bu ya, ternyata tiba-tiba Iya. ono kenaikan BBM, terus mungkin apa gitu ya, akhirnya jadi 40.000 atau 50.000 misal tidak sesuai dengan Mm-mm. kesepakatan dan di kontrak. Nah itu kan harusnya eh, perlu persetujuan jenengan dulu kan, tanpa Iya, jangan perlu. tiba-tiba langsung naik jadi 30 dari 30 jadi 50. Terus tiba-tiba Biasanya, langsung di apa ditawar apa ditagihkan ke jenengan. Nah, itu kan nggak boleh oh, kan itu. enggak Pak. Biasanya kalau ada kenaikan itu biasanya dia kalau perbaruan kontrak. Nah, itu benar itu. Ya, jadi misalkan saya kontrak 1 tahun, Mm-mm. kita tetap pakai harga itu, harga
kan karena sudah tertera di kontrak. Nanti Mm. misalkan dia ada kenaikan, baru dia naikannya di perbaruan kontrak. Oh iya benar. Nah itu Bu yang perlu dievaluasi itu Bu. Apakah mereka tetap konsisten gitu loh Bu? Oh Pasti iya, iya. konsisten itu. Heeh. Mungkin bisa jadi mungkin pas di akhir tahun mungkin mau jenenge anu ya takutnya melanggar daripada kontrak itu. Gitu nggak apa-apa panjenengan evaluasi. Gitu nggih. Iya Pak. Iya. Jadi tetap dilakukan kontrol lah dari manajemen dari klinik gitu nggih. Jadi ini Oke, ya Bu ya paham. yang dilihat adalah dokumen kontraknya asli ya Bu. Nanti di scan aja yang asli dokumen kontraknya itu. Iya. Kemudian yang kedua nanti panjenengan pilah misalkan dari PT ARA terkait sama pengelolaan limbah B3 itu di dalam kontraknya apa saja isinya. Misalkan ngangkutnya 1 bulan 1 kali nanti ditulis sama panjenengan ya dirangkum maksudnya Iya, dirangkum. Iya Pak. 1 tahun 1 kali, 1 bulan 1 kali dengan biaya segini dan segini. Kemudian yang ketiga itu dievaluasi, bener nggak sih ngangkutnya 1 tahun apa 1 bulan itu tiga Satu puluh bulan. ribu atau lima puluh Iya. ribu sesuai kontrak. Lalu mau moro-moro naikkan itu berarti otomatis kan ditulis aja tidak sesuai dengan kontrak karena ada kenaikan BBM dan itu tidak ada dalam dokumen kontrak. Berarti apa yang harus dilakukan? Hmm. Berarti nanti klinik bisa mengajukan keberatan pada PT tersebut dan bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk selanjutnya apakah diperpanjang ataupun tidak seperti itu Bu rekomendasinya. Mm, itu nanti kita wawancaranya nggak hanya di jenengan saja nanti misalkan sama tukang sampahnya atau mungkin dari pihak arahnya dan lain sebagainya tetapi kalau misalkan panjenengan dokumen buktinya ini sudah lengkap kita nggak akan tanya ke PT-nya dan lain sebagainya gitu Bu jadi kalau makanya diusahakan ini lengkap semua dokumennya ya Bu ya. Iya Pak. Itu aja. Itu ya yang Oke. mungkin yang saya dapat sampaikan. Nanti kita berproses untuk file. Ini semuanya sudah saya berikan ke jenengan, nggih, ke Bu Oke. Ida sama ke grup. Jadi monggo bisa dilakukan itu nggih, itunya nggih. Bapak, Nggih, Pak maaf monggo. mau tanya. Monggo, monggo. Tadi kan Bapak ada bilang ada harus ada list inventaris, Mm-mm, ya kan? Nah, mm-mm, itu tuh yang dimaksud list inventaris itu semua berarti dari contoh kan misalkan di ruang tunggu ada mm-mm, kursi, meja, mm-mm. kayak kayak gitu, Pak. Iya benar semuanya Bu. Kalau kayak misal contoh kan ada vas bunga, itu perlu diinventarisin Oh juga atau enggak Bu. Enggak. Yang kayak Jadi, misalkan meja, kursi, kemudian AC, oh, komputer, laptop yang ada di iya. aspak Bu. Oh, Hmm. oke oke. Oh, baik, baik, baik. Yang ada Oh, di yang ada di aspak. aspak. Hmm. Nah, nanti tuh akan ada pengecekan juga nggak, misalkan Hmm. kayak list inventarisnya Hmm. sesuai atau cuma Hmm. kita listing aja. Oh enggak, nanti kan kita lihat itu kan nanti ditempel juga Bu di masing-masing ruangan. Oh gitu, perlu kita Ha-ha. tempel juga maksudnya. Iya, ha-ha. Jadi masing-masing ruangan, Oh, ruangan A, B, C itu ada apa saja. mm-mm, Nah, itu nanti mm-mm, panjenengan kan ditempelkan juga itu nanti listnya itu. gitu. Jadi kita cek. Tapi kalau kayak golongannya vas bunga itu nggak usah Bu. Yang kelihatan yang ada di aspak aja. Yang ada di aspak ya. Mm-mm. Oke oke. Mm-mm. Sama satu lagi, Mm-mm. kan kalau di klinik kita tuh ruangan tindakannya itu ada ruang konsul kan ada dua, Mm-mm. terus Mm-mm. ruangan tindakan ada beberapa. Mm-mm. Cuma pertanyaan saya kan kalau di list aspak itu ada persyaratan tuh Mm-mm. ruangan tindakan harus ada contoh kayak kemarin ada Mm-mm. eh, defibrilator sama EKG, Mm-mm. ya kan? Nah itu tapi kan kita, kita menyediakan satu untuk satu ruangan aja. Mm-mm. Mm-mm. Nah kalau kayak gitu gimana? Apakah nggak apa-apa kan? Maksudnya apa harus ditulis spesifik misalkan ruang tindakan kegawat daruratan ini terus ruang tindakan biasa
Tidak Gitu harus gitu ada Bu. part itu. Gitu Oh, aja. Misalkan ruangan ini fungsinya apa, terus alatnya ada apa saja, ada meja, kursi, komputer, alat medisnya apa saja gitu di situ. oke, Kalau oke. kalau yang kayak golongan kaca gitu nggak usah sudah Bu. Kok Nggak usah ya. pas bunga Terus nggak usah. Heeh. terus kalau misalkan kayak ada mesin, Mesin kan apa Bu? saya ada mesin laser Oh contoh, ya, terus. ya kan? Berarti kan Mm, ada ruang mesin laser. Nah, mm, m- kan mesin saya tuh bukan cuma laser, ada mesin-mesin yang lain. mm, mm, Apakah saya kumpulin aja di mm, dalam satu ruangan mm, mesinnya, mm. atau saya sebar Nah, dibagi ke beberapa mm. ruangan? Nah itu biasanya inventarisnya jenengan itu seperti apa di sana Bu? Terkait mesinnya ini disebar atau seperti apa? Jadi sebenarnya ada yang kalau kayak ruang laser kan kita punya ruang sendiri tuh, Mm, ruang laser. Nah, mm, ada alat yang memang bisa dipindah-pindah gitu loh, Pak. mm, mm, Apa mm. apa saya tetepin aja, oh alat ini adanya di ruangan Iya, A tetepin gitu. aja di situ. Misalkan jangan dipindah sudah Bu. Kalau misalkan di ruang itu ya di situ aja. Maksudnya tinggal di list aja di situ. Misalkan ada ruang laser di A ya sudah nanti tinggal tempel aja. Jadi disesuaikan ruangan yang sudah ada di jenengan itu. Nanti dicatat apa saja itu aja Bu. Nanti misalkan ya setiap berapa misalkan 1 minggu sekali dicek atau setiap hari itu alatnya masih Mm-mm. berfungsi atau tidak seperti itu. Oh, oke, Pak. Jadi biar biar apa sih? Biar aman juga gitu loh, Bu. Tiba-tiba nanti mau dipakai karena nggak pernah dicek, akhirnya rusak alatnya. Hmm. Kliennya akhirnya nunggu ya, Mm-mm. karena mungkin lu akhirnya karena nunggu kok. Akhirnya panjenengan bilang gini, oh maaf Bu, mesinnya rusak. Lah kan akhirnya bikin orang yang kecewa ya sudah nunggu lama, ternyata alatnya Iya, Pak. rusak, gitu komplain Iya, akhirnya. Pak. Nah seperti itu maksudnya menghindari itu Bu maksudnya. Nggih. Oke. Jadi kalau memang mesinnya ada di situ ya jangan susah dipindah Bu, ya sudah di situ Iya, iya. aja, nggak usah dia. Yang penting ada listnya, misalkan di tempat A itu ada apa saja. Kemudian kamar mandi, termasuk kamar mandi juga ya Bu ya. Kamar mandi, eh, Mm, Kan ada, toiletnya gitu. kan ada mungkin sarana-sarana seperti tempat sabun, itu kan kayak sabun, kemudian ada wastafel kan gitu kan. Oh, itu juga harus Iya kalau itu. kalau kayak sabun. Kalau itu kan sabunnya Hmm. kan pakai sabun apa? Sabun cair kan ya. Iya, sabun cair. Iya, sabun cair. Kan itu juga sebagai salah satu sarana prasarananya, Bu. Kalau habis itu siapa yang beli atau siapa yang ngisi, kan itu harus harus anu juga, Bu. Kecuali kalau vas itu nggak usah. Karena kalau yang itu termasuk salah satu dari PPI kan, Bu. Apa Tisu itu, Pak? pencegahan pengendalian infeksi. Oh, Mm, jadi sebenarnya intinya yang saya masukin adalah mm. yang terkait dengan itu salah satunya Heeh. pencegahan Iya, infeksi. infeksi. Tapi kalau contoh kayak misalkan itu cuma pajangan estetik, kan Oh, kadang nggak usah, nggak kan usah di itu. lorong saya tuh ada eh, Apa, Bu? apa, foto atau apa itu berarti nggak usah Oh kan? nggak usah. Kayak lukisan, terus figura, Iya, apa itu nggak usah Bu. Itu kan ya oke. nggak termasuk itu kan. Maksudnya itu kan sebagai apa? Estetika saja ya. Iya, iya. Kecuali Maksudnya kalau kalau kayak kayak hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, itu kan penting ya Bu ya. oh, oh, ya Hmm, oke. tuh. Oke, monggo ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah sih Pak. Ya, iya. Ini targetnya kan tadi Bapak suruh kita susun dokumen ini. Itu targetnya kapan? Monggo, jenengan mau kapan? Kapan enggak? Monggo kapan? Monggo rundingan sudah. Masih bab Eh, 1 aja sudah banyak ya, Pak. Iya, nah gini, karena minggu depan saya masih Hmm. ada survei hari Senin, Hmm. kemudian sama Senin sama Karena Kamis. juga kita Senin, nggak bisa Senin Pak. Senin sama Kamis. Jadi nanti Hmm. kita ketemu lagi mungkin hari sebentar Senin, Selasa mungkin bisa saya. Selasa. Heeh. Atau Rabu boleh Pak, Rabu. Bisa Rabu Rabu, nggak saya Pak. Rabu? perjalanan. Oh, Rabu Kalau perjalanan. Heeh. Selasa Jumat, jam Pak. berapa Pak? Apa Bu? Jumat gimana? Oh Jumat nggak apa-apa, monggo. Soalnya kita mau ini, kita lagi ada Ada untuk Pak. menghadiri suatu acara gitu, Pak. Oh gitu, nggak apa-apa, monggo. Nanti
Mm-mm. dibahas di grup aja bisanya kapan. Yang jelas Paling ya, Pak. adalah hari Minggu besok saya nggak bisa. Kemudian Mm-mm. Senin sama Rabu Kamis nggak bisa. Hmm, Kalau gitu Heeh. Jumat kali ya, Pak. Ya, Jumat aja Jadi bisa sekaligus kita. nyelesain dokumen ini dulu nggih. Iya. Heeh. Jadi nanti Jumat panjenengan selesaikan dulu dokumennya sampai Jumat itu nanti dikasihkan ke saya. Jadi nanti sambil kita bahas bab 2 gitu nggih. Oke. Iya, Pak. Jadi Berarti setelah yang dibahas ini udah full bab 1 ya, Pak? ya nanti bab 1 dulu panjenengan selesaikan. Nanti kan saya hari Jumat itu kan pokoknya batasnya Jumat itu panjenengan ngasihkan file ke saya. Mm-mm. Ya, sambil saya nanti menjelaskan yang bab 2. Ya, Mm-mm. Baik, bab baik. 2 selesai saya jelaskan. Nanti pertemuan berikutnya langsung kita bedah dokumen semuanya gitu. Baik. Jadi bab 1 dulu. Nanti setelah Jumat itu saya presentasi yang untuk bab 2 kita akan pertemuan lagi kan, Bu. Nah, itu akan bahas bab 1 dokumennya jenengan gitu. Oke. Oke, Pak. Jam berapa kira-kira itu, Pak, hari Nggih, Jumat? kalau Jumat berarti agak siang aja nggak apa-apa karena masih pagi saya masih itu nggih. Hmm. Oke. Atau habis Jumatan nggak apa-apa sih, Bu. Nggih. Baik, Kayak jam baik. 4-an gitu gimana? Nggih, nggak apa-apa, siap, monggo. Bisa Boleh, ada? baik, Pak. Boleh, Pak. Gitu aja, Pak. Jam 4 Rada Nggih, ya. nggih. sorean. Nggih, nggih, Heeh, soalnya siap, kalau siap. Kalau siang tuh takut ada Nggih. beberapa yang Iya, perlu ya takutnya nggih, gitu. nggih, sama nggih. Nggih, itu Tuh. saja mungkin ya, Bu ya. Iya, Nanti Pak. ya, panjenengan Pak. bisa kita runding kembali di grup terkait hal tersebut atau mungkin ada pertanyaan nanti kita akan bantu. Gitu nggih. Mungkin itu Iya, Pak. saja yang Oke. dapat kami sampaikan untuk bab 1 dan bab 2. Panjenengan bisa ke bab 3 nggak apa-apa. Gitu nggih. Iya. Nggih, mungkin Iya, itu Pak. saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bab 3 sudah selesai ternyata. Iya, Iya, sudah Pak. selesai mereka. Nggih, pun saya tutup nggih, Bu. Iya, Pak. Iya, Terima Nggih, Pak. kasih. assalamualaikum. Ini Makasih. rekamannya saya kirim nggih. Iya, Iya, iya. Terima Pak. kasih Nggih, ya, Pak. nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Mohon Iya, izin, Waalaikumsalam. Lin.